Shalom, ini adalah video presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan. Dan berikut ini adalah pandangan beberapa ahli dalam buku Ilmu dalam Perspektif, sebuah karangan tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu menurut Jujun S. Surya Sumantri adalah pengetahuan yang bersifat sistematis, terbuka untuk diuji dan diperoleh melalui proses rasional serta empiris. Ilmu tidak hanya sekedar untuk mengetahui, tetapi juga untuk menjelaskan, memahami, dan memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu adalah suatu pencarian yang berkelanjutan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menurut Gilbert Higgett, dalam pandangannya tentang pikiran manusia yang tak tertentukan adalah gambaran tentang kemampuan manusia untuk berpikir bebas, bertahan dalam menghadapi penindasan, dan terus mengejar pengetahuan dan pemahaman, meskipun ada banyak hambatan. Higgett menghargai pentingnya kebebasan berpikir dalam mengembangkan peradaban manusia yang memungkinkan pencapaian intelektual dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Bochensky, berpikir adalah suatu proses mental yang melibatkan penerapan logika, penalaran, serta analisis untuk memecahkan masalah, membentuk kesimpulan, dan mengembangkan pengetahuan. Berpikir bukan hanya tentang mengingat atau menerima informasi, tetapi juga tentang mengorganisasi ide, menilai argumentasi, dan menghasilkan pemikiran kreatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Proses berpikir ini sangat penting untuk kemampuan manusia dalam memahami dunia, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang baik. Dalam karya William Morris Davies, seorang ahli geomorfologi terkenal, ia mengemukakan tentang cycle of erosion atau siklus erosi sebagai sebuah teori geomorfologi. Namun, Davies tidak secara spesifik membahas fenomena pasang sebagai dongeng, melainkan mendekati topik-topik alam dari sudut pandang ilmiah. Ungkapan kaidah-kaidah ilmu yang masuk akal dalam konteks dongeng memungkinkan merujuk pada cara ia menghubungkan pola-pola alam yang teramati dengan teori-teori yang dapat dipahami secara rasional. Bertrand Russell, seorang filsuf, ahli logika, dan matematikawan terkenal, memiliki pandangan yang sangat penting tentang fakta, kepercayaan, kebenaran, dan pengetahuan. Fakta adalah realitas objektif yang ada terlepas dari apa yang kita pikirkan. Kepercayaan adalah hubungan antara pikiran dan proposisi dan bisa benar atau salah. Kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dan fakta. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan didukung oleh justifikasi yang memadai. Russell mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan membedakan apa yang benar-benar kita ketahui dari apa yang hanya kita percayai tanpa dasar yang kuat. Baginya, filsafat adalah cara untuk mendekati kebenaran dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. George J. Mowley, seorang tokoh dalam filsafat ilmu pendidikan, membahas perkembangan ilmu pengetahuan dengan fokus pada bagaimana ilmu berevolusi dan bagaimana pendekatan ilmiah digunakan untuk memahami dunia. George Mowley menggambarkan perkembangan ilmu sebagai proses dinamis yang didasarkan pada observasi, eksperimen, dan pengujian teori. Ilmu pengetahuan berkembang secara progresif dengan memperbaiki dan menyempurnakan teori sebelumnya. Meskipun memiliki keterbatasan, ilmu tetap menjadi alat yang kuat untuk memahami dunia, tetapi ia harus selalu terbuka terhadap revisi dan pembaruan. Stanley J. Homer dan Thomas Hunt yang berkontribusi dalam filsafat pendidikan dan ilmu pengetahuan menguraikan pendekatan-pendekatan utama dalam pencarian pengetahuan, yaitu rasionalisme, empirisme, dan metode keilmuan. Rasionalisme menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme menyatakan pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Metode keilmuan menggabungkan kekuatan rasionalisme dan empirisme
untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih menyeluruh, sistematis, dan dapat diuji. Stanley J. Homer dan Thomas Hunt menunjukkan bahwa perkembangan ilmu modern bergantung pada keseimbangan antara rasionalisme. Ersен membahas struktur ilmu sebagai kerangka yang menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, dikelola, dan dikembangkan. Pandangannya mencakup elemen-elemen kunci yang menjadi dasar bagi pengorganisasian ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Menurut Ersен, struktur ilmu terdiri dari elemen-elemen dasar, fakta, konsep, prinsip, hingga kerangka kompleks, hukum, teori, model. Semua elemen ini saling berhubungan dalam membangun pengetahuan ilmu yang sistematis dan berkembang. Struktur ini mencerminkan sifat dinamis dari ilmu pengetahuan yang terus diperbaiki melalui observasi, pengujian, dan inovasi. Menurut B. Suprapto, aturan permainan dalam ilmu-ilmu alam merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi proses penemuan, pengembangan, dan penerapan pengetahuan ilmiah. Aturan ini mencakup kerangka metodologis dan filosofis yang harus dipatuhi oleh ilmu-ilmu alam untuk memastikan validitas dan objektivitasnya. Ilmu-ilmu alam berkembang berdasarkan aturan permainan yang memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersifat objektif, sistematis, dan dapat diuji. Aturan-aturan ini memberikan kerangka kerja metodologis yang menjamin keandalan dan validitas ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami dan memecahkan masalah dunia nyata. Demikian video presentasi saya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.